Yang kedua, bila orang tua menjodohkan, memilihkan, sedangkan anak tidak punya pilihan, sedangkan yang dijodohkan oleh orang tuanya itu sekufu itu sepadan, maka anak wajib nurut sama orang tuanya. Saya bacakan takbir di dalam kitab I'anatut Thalibin. Walau ayyanat mujbaratun kufuan wa aradal abu awil jaddu al mujbiru kufuan ghairahu falahu dzalika wa in kana muayyinuha yabdhulu aktsara min mahril mithli fil asal li annahu akmalu nadhran minha wa thani yalmizuhu ijabatuha i'fafan laha wa ikhtarahu as-subki wa ghairuhu qala al-adra'i wa yadhharu al-jazmu bihi in zada muayyanuha binahwi husnin aw malin amma ghairul mujbarah fayata'ayyanu muayyinuha qat'an litawaqqufi nikahiha ala idniha. Jadi kalau memang seorang wanita sudah punya pilihan, segeralah berkomunikasi dengan walinya. Kemudian wali akan mempelajari, karena wali itu lebih pengalaman. Jangan sampai anak ini nasibnya seperti bude buliknya yang tidak nurut sama orang tuanya, akhirnya terjerumus dalam kehidupan yang pedih. Nek cek nom-nom muni ngene, alah pedih gak popo, sing penting bersama yang dicintainya. Wi nek cek nom, nek wis duwe anak loro rekoso. Makanya ketika orang tua sudah memilihkan, yakini itu adalah yang terbaik, karena jodoh itu pilihane dhewe, pilihane wong tua, pilihane kanca iku sebenarnya padha wae. Sing penting qawam. Sing penting carilah laki-laki. Sampean cara memilih jodoh itu gimana toh sebenarnya? Sing sampean pilih apanya? Gantengnya. Kemudian hartanya, terus wah banyak gitu. Begini, orang yang pinter ngaji, bahkan lulusan luar negeri sekalipun, itu tidak menjamin dia itu punya tanggung jawab terhadap istrinya. Lah, terus kita bisa menilai dari mana kalau yang pinter ngaji saja tidak punya jaminan? Soalnya ada ustadz itu loh dinikah sama ustadz ini, padahal pinter ngaji kok istrinya sengsara ya. Watak karo watuk iku beda. Nek watuk di komik mari, nek watak itu kudu terus menerus tabiat. Anda bisa mempelajari satu, ilmu agama pasti. Yang kedua, cara bersikap itu kita bisa nilai dari ketika dia safar. Safar itu apa? Ketika bepergian. Watak asli seseorang itu akan muncul ketika dia bepergian. Rekreasi bareng, rong dino sampai telung dino, watake metu kabeh, sing medhit ketok medhite, sing rewel ketok rewele, sing koproh ketok koproe ketika safar. Bagaimana cara mengetahuinya? Tanyakan teman-temannya. Bocah kuwi nek safar piye, nek lunga piye? Walah wi. Nek adus pendak suro cah kuwi. Wes ketok kabeh. Kemudian nilai dia dari bagaimana cara dia bergaul dengan ibunya, dengan bibiknya, dengan adiknya, dengan keponakannya. Cara dia bergaul dengan itu, maka itu sama dia akan bergaul dengan istrinya. Wong karo ibu gak perhatian dengan istrinya, jangan harapkan perhatian. Dengan adiknya gak perhatian, dengan bibinya gak perhatian, jangan harapkan perhatian sama istri. Jadi ada 3 poin itu. 1, ilmu. 2, bagaimana saat dia safar. 3, bagaimana dia dengan keluarganya. Keluarga sampean dijak dolan kok selunta-seluntu, ya wis sampean sok ben duwe keluarga ya selunta-seluntu. Keluarga kok akrab karo bude, akrab karo dulur, piye bro wae wis kuwi. Plek sama. Bisa dipahami ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, untuk membangun ekonomi yang grow up, naik, kita dianjurkan untuk hidup simplicity, bersedekah, saving, dan investasi. Wah, hafal tenan deh. Namun, bagaimana jika kita sudah hidup simplicity, menerapkan simplicity dan sebagainya,
namun dana darurat iku habis di kebutuhan seperti akomodasi BBM yang sekarang harganya lagi up. Lu ngomong neng di kok sampai bensin entek. Pripun Ustadz, mohon solusinya. Syukron. Jadi begini, cara seperti ini adalah cara pokok yang paling penting seperti ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang pertama adalah Iqra, bacalah. Nun wal qalami wama yasturun, catatan. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Kalau transaksi hutang, belanja, catat. Kalau nikah, catat. Jangan mau dinikahi orang yang tidak mau dicatat. Al-Quran yang berfirman, Allah yang berfirman, Al-Quran menjelaskan hidup itu by data. Nun wal qalami wama yasturun. Nun demi kolam, demi catatan. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Ini untuk apa tak? Agar hidup kita itu teratur. Jelas kebutuhan kita itu sekian, yang bisa kita keluarkan itu sekian. Ini ukuran boros dan tidaknya kita. Lah nek duit piro-piro entek, duit piro-piro entek, iku sing salah dudu catetane. Awake dhewe. Dikei 3 juta entek. Neng yo dinggo gak neng yo golek neh. Piye Bu? Ya ora apa-apa Pak, entek ya digolek neh, eneng ya dinggo. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah bisa grow up. Sabar untuk menahan segala keinginan dulu, sabar. Pingin glowing, sabar. Pingin tuku tas yang regane 1.500.000, sabar. Pingin tuku jam yang regane 3 juta, sabar. Tinggal menunggu waktu, nggak lama kok, nggak lama. Sampai menerapkan ini 7 tahun nggak sampai sudah kaya kok. Wes paham ya? Bagaimana cara menyikapi membimbing anak yang sudah balik tapi belum bisa tamyiz? Iki lanang atau wedok? Anaknya maksudnya dua-duanya perempuan. Kalau anak perempuan itu aduh lebih sering dengan ibunya. Nanti wataknya ya juga sering seperti ibunya. Kalau watak ibunya yang nggak baik ya titipkan kepada bunyai yang wataknya baik. Biar dia cepat tamyiz mandiri. Kalau balik, kalau anaknya laki-laki mulai kelas 5 MI, mulai kelas 5 SD, kalau anak laki-laki sering suruh ikut bapaknya. Bekerja ikut bapak sana. Bapakmu ngopi melu bapakmu kono, ben ngerti bapak ben ngerti aktivitas bapak bapakku ki mek apa to terae. Biar anak bangga dengan bapaknya karena anak itu fotokopi bapak ibunya. Bocah kelas 5 SD, bocah lanang cek melo ibu nanti ketika sekolah SMP dia dibully, ketika di pesantren dia dibully. Perkara apa watake kaya ibu gampang merengguk, mutungan. Watake wong wedok kan salah sithik, nggak sayang sama aku. Dibully karo kanca-kancane, kurang keren. Makanya nek anake kelas 5 SD, kelas 5 MI, nek lanang kon melok bapake terus. Ben gak kaya duwe watak wedok, ben gagah, ben hebat. Itu untuk cepet tamyiz seperti itu. Anak saya kelas 6 SD itu masuk rumah sakit. Kelas 6 SD masuk rumah sakit. Kenapa? Menendang kaca kantor sekolah. Lah kok mbok saduki ning ngopo to le? Pertama, ketika saya mendengar ditelepon sama kepala sekolahnya, Pak Kiai, anak jenengan sakniki teng rumah sakit, lho, lah ono apa? Tukaran karo koncone. Saya pesan sama unya, 1, jangan marah. 2, kita harus tahu sebabnya apa. 3, kita respect atau tidak lihat kondisi. Jangan mengambil keputusan saat darurat. Nggih, Bi, plek. Bareng teko rumah sakit, tak tilii di situ ada ustadzahnya, ada ibu gurunya, ada kepala sekolahnya. Kok iso ngene iki piye le? Anakku tak takoki dhisik. Lah ya to Bi, aku main sepak bola Bi. Aku njukuk bal, terus giliranku nyaduk, nek ngger aku ambil ancang-ancang disaduk bocah kuwi. Aku njukuk neh, tak toto disaduk bocah kuwi.
Tak hitungnya ping telu, nek ping telu tak jotos. Ping telu disaduk dengan duit tak jotos bi bocah. Belayu mlebu kantor guru tak tendang. Kenek kocone bi pecah terus sikilku kena beling jahitane 7. Tanya piye bingung ki? Cocok. Tapi kena no bocah aja kena no kocone. Ngene iki ngijoli 3 juta. Kepala sekolahnya juga memang kebenarannya seperti itu. Orang tuanya anak yang dipukul sama anak saya datang. Pak niki pripun masalah? Loh, itu bukan urusan saya, itu urusan anak saya. Diskusi sama anak saya, ini bukan urusan saya. Ini tanggung jawab. Tanya apa masalahnya anak saya mukul? Monggo. Piye lek sampean kok lha anake sampean ngene. Nah, itu cara mendidik anak seperti itu. Jangan ambil hakim ketika kita marah, lihat kondisi. Saiki jahitane 7 biasa. Bocah lanang dibedok wong kok meneng bae ku lanang ta wedok kowe. Harus seperti itu. Lah, ketika anak selalu ikut ibunya, apa yang terjadi? Dibully. Oke ya? Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten Pak Ustadz. Mau bertanya, seumpama kita punya 2 tanggung jawab di sekolah dengan keluarga. Pada hari aktif mengajar kita ada acara keluarga. Ada keluarga sepupu yang mengadakan resepsi walimatul ursi. Ini kemarin ya ini ya. Orang-orang kaya kena resesi, rakyat suka reses, kita seneng resepsi. Sedangkan kita juga punya tanggung jawab untuk mengajar. Pertanyaannya, apakah kita tetap harus pergi mengajar, menghadiri acara keluarga tersebut? Lah ini kok takokno aku to yuyu. Karena ada yang mengatakan bahwa walaupun kita tidak hadir, acara resepsi pun tidak akan terlaksana. Terima kasih, tetap terlaksana. Jadi ini sebenarnya masalah teknis. Saya, Ibu, Mbak, saya sampai hari ini diundang resepsi tetangga, diundang bancaan tetangga. Sampai hari ini pun jarang siap dan jarang bisa. Satu, kalau ada tetangga yang punya resepsi, apalagi ada artis Mbak Tun itu loh, paham Mbak Tun? Elektron loh. Mbak Tun. Itu Masya Allah, kalau ada artis Mbak Tun itu ya saya nggak hadir. Tapi saya hadir sebelum sound dipasang. Saya memberi apresiasi, mendoakan, sound dipasang. Nek ngamplop ya rodok luwung. Dadi kutuk ketok akeh. Tangga umpama aku gak teko ridho. Tetangga kanan kiri saya itu nggak pernah ikut bancaan karena aktivitas saya ngajar ngaji dulu. Pernah tak rapatkan setiap saya ketemu tetangga, ojo undang aku bancaan soalnya bar maghrib aku ngulang ngaji, bar ngisa aku ngulang ngaji. Iki nek aku nuruti bancaan terus ora kok berulang ngaji. Tapi satu, bagaimana agar tetangga itu ridho? Bentahun yo tak kei duit wayah kol bapak, tak kei duit wayah riyo tak kei duit, tak kei klambi. Ridho gampang kok asline. Sampean nggak menghadiri resepsi nggak apa-apa, tapi beri apresiasi sebelum atau setelahnya. Oh yo amplopnya diakai yo itu urusannya sampean. Umpama gak diakai pun saya yakin tetangga itu kalau kita hadir itu seneng, kita ikut mendoakan itu seneng. Itu teknis ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Menurut Islam, menerima pemberian dari seseorang itu diperbolehkan. Ya, namanya hibah. Namun bagaimana dengan sebuah lembaga yang tidak membolehkan menerima pemberian dan dari walmur itu wali murid, dengan alasan kesenjangan dengan yang lain, terus boleh menerima pemberian tersebut dengan cara dimasukkan koperasi dan menebusnya dengan 1/4 harga asli, yang nantinya uang tersebut akan dikembalikan kepada teman-teman yang lain. Apakah peraturan seperti itu dibolehkan? Ini saya nggak tahu. Saya itu ngertinya pendidikan salaf. Kalau di pendidikan salaf itu dulu orang-orang jadi begini. 2 orang yang menjadi penyebab kita kemarin sudah tak jelaskan.
kita lahir itu dari orang tua, orang yang berbakti kepada orang tua, dia dibuat enak urepe. Sing nomor loro lahir dari dengan ilmu itu dari Allah, tapi lewat lantaran guru. Makanya banyak orang, terutama wali santri, ketika anaknya di pesantren itu sering ngasih kiainya. Itu dulu sering memberi hadiah kepada orang alim agar anak kita menjadi alim. Adapun dengan sistem pendidikan yang hari ini seperti ini, hadiah dan pangapunten itu juga pernah saya rasakan dulu ketika saya kecil, ketika SD. Pokoknya sing ringing siji anake wong sing sugih, perkara sing anake wong melarat ra tau ngekeki apa. Nah, itu tapi dalam kaidah fikih ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Kaidah fikih mengatakan kalau kita ridho masuk dalam sebuah lembaga, maka kita harus ridho dengan segala konsekuensinya. Itu kaidah fikih. Ridho bisyai', ridho bima yatawalladu minhu. Rokok itu makruh. Di pondok saya haramkan. Berarti kalau masuk pondok saya, ya jangan ambil hukum makruh, tapi hukumnya haram karena ridho bisyai', ridho bima yatawalladu minhu. Di pondok saya makannya misalkan 2 kali, berarti yo jangan 3 kali. Walaupun di rumah 3 kali. Ridho bisyai', ridho bima yatawalladu minhu. Kalau kamu ridho masuk ke lembaga, masuk ke sebuah negara, maka ridho dengan segala konsekuensi peraturan yang ada di situ. Itu jawabannya.